Oke, nih hari kita mau ngebahas tentang Nico Kado Avocado ya. Jadi ini sosok lagi ngetren ya, meme-nya alias meme-nya di mana-mana sama fansnya ada di mana-mana. Mungkin kalau gue bilang Nico Kado Avocado, sebagian lu pada nggak tahu lah ini siapa namanya. Tapi kalau gue kasih lihat foto-fotonya yang kayak gini, pasti lu pada tahu kan. Jadi sosoknya ini emang lagi fenomena buat di Indonesia, buat dijadiin meme, sama di luar negeri juga dijadiin meme. Jadi emang asalnya di luar negeri itu meme-nya banyak. Akhirnya orang Indonesia ikut-ikutan bikinin meme-nya buat lucu-lucuan. But yang ini hari kita mau bahas itu di luar dari mungkin ngehina fisik atau yang lain-lain lah atau itu. Tapi yang kita ngebahas kenapa dia bisa jadi meme di mana-mana. Dan sama background ceritanya di belakangnya ada apa. Jadi sebenarnya 5 atau 6 tahun yang lalu Nico Kado Avocado ini mulai channel YouTube ya. Ya cuman dia tentang cover song lagu gitu pakai biola sama tentang vegan karena dia seorang vegan alias vegetarian. Cuman sekitar 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu, jadi 1 tahun kemudian karena channelnya stagnan begitu-begitu aja dia banting setir ke mukbang dengan alasan katanya komunitas vegan itu katanya toksik. Nah, akhirnya begitu dia mulai mulai makan makanan gitu, mukbang, channelnya itu mulai rame, yang nonton juga udah mulai banyak. But gak cuman itu doang, dia juga karakternya itu berkembang. Jadi dari orang yang gue bilang gimana ya, kayaknya ramah-ramah aja, itu berperilaku mukbang itu cuman yang gila-gila gitu loh. Kayak dia gimana ya, ngerengek kayak anak-anak, terus dengan gaya ada mental breakdown-nya juga, dan lama-lama kegilaannya dia itu nggak cuma mukbang doang, dia sampai kayak gimana ya, berak di ranjang lah, terus sampai yang kalau lagi mukbang dia lagi marah bisa dihancur-hancurin makanannya, dibuang-buang. Dan kadang yang lebih gilanya lagi mukbangnya dia itu kayaknya gimana ya, kita nggak bisa nikmatin kalau nontonnya. Mungkin kalau orang nonton Sekcoy atau siapa yang lain lagi itu, kalau ngelihat itu mungkin makan jadi nafsu. Ini kalau dia kadang kalau makan tuh gue nggak bisa habis pikir loh. Kalau dia makan tuh bisa sampai muntah. Itu kan kayaknya gila banget. Tapi yang lucunya lagi, kegilaannya dia mukbang dan perilakunya ini justru di-push banget sama follower-followernya sama penontonnya supaya dia lanjut lebih gila lagi, lebih gila lagi. Dan sampai pada saat akhirnya beberapa tahun ini, mungkin sekitar 2020-2021 itu, dia udah makin gila istilahnya. Dia makin ngetop, habis itu jadi banyak sponsor. Bahkan kalau kayak perusahaan-perusahaan junk food itu tuh pada nge-supply dia, jadi kayak nge-sponsorin dia buat acara mukbang dia. Ya karena kan yang nontonnya itu jutaan, jadi nggak cuma ratusan ribu. Dia itu seingat gue sampai punya 5 atau 6 channel gitu yang tentang mukbang. Dan semuanya itu subscribernya banyak jutaan, ada yang paling minimal, paling dikit mungkin sekitar 500 sampai 800 ribu itu. Sampai berapa ini tahun kemudian nih, kira-kira kayaknya baru tahun ini deh, dia itu punya penyakit kalau nggak salah. Kayak obesitas atau itu. Terus kayaknya dia nge-push limit badan dia itu sampai gila-gilaan. Sampai akhirnya kalau nggak salah dia kena sleep apnea ya sekarang. Sama tulang iganya dia itu patah 3 katanya gara-gara batuk. But ini gua nggak tahu ya. Ini mungkin apa kayak karangan dia doang apa gimana gua nggak tahu karena gue juga nggak bisa nyari info. Dan kayaknya dia ini gimana ya kalau gue bilang makin aneh channelnya. Jadi dia kayak nge-push dirinya sendiri itu buat berperilaku yang gila-gilaan. Sampai orang tuh jadi akhirnya pada ngebikinin meme sama fansnya dia karena tingkah dia yang aneh ini. Dan faktanya yang lucunya lagi, lu tau gak apa? Sebenarnya si Nico Kado Avocado ini orangnya nggak kayak begitu. Jadi sebenarnya orang-orang tuh udah tahu kalau sebenarnya ini cuma karakter persona yang dia peranin. Cuman karena viewernya banyak, rame gitu, followernya juga ada banyak gitu, dia kayak ada sedikit ketakutan gitu, kayak dia bakal ditinggalin sama followernya. Padahal sebagian followernya pun tahu gak lu, kalau si Nico Kado Avocado ini orangnya nggak kayak begini, jadi ini cuma karakter yang dia buat. Cuma karena dia takut itu jadi kayak udah nyatu sama perannya. Jadi kayak di dunia nyata pun dia akhirnya jadi kayak gitu, jadi orang-orang yang bener-bener rese gitu, cengeng, terus mental breakdown, terus yang pokoknya gila-gilaan lah istilahnya. Kalau lu ngelihat videonya mah, wah kacau banget dah. Udah pokoknya udah bener-bener gila. Kalau itu kayak nggak masuk akal. Sebenarnya jadi orang-orang yang bikin meme ini selain buat lucu-lucuan juga buat nyentil dia gitu loh. Nyentilnya kenapa? Ya karena mereka pun nyentil dia itu karena takut gitu loh.
Takutnya kenapa? Karena dia pun udah kayak ngelewatin batas limitnya. Jadi dia kayaknya udah sakit-sakitan dan orang ngelihat juga perubahan bentuk badannya itu udah terlewat kayaknya gimana ya, udah ngelewatin batas limitnya dia gitu. Jadi sebenarnya sentilan ini juga karena mereka juga bukannya sekedar pengen ngeledek, tapi emang pengen ini juga kayak gimana ya kita bilang, kayak pengen nasehatin dia. Ya cuman dianya pun ya karakternya udah berubah karena karakter personanya udah kelewat nempel di dia itu. Dia benar-benar kayak gitu. Dia nggak mau ngedengerin semua kata orang. Bahkan ada beberapa YouTuber yang pernah collab sama dia. Jadi kayak ngasih tauin dia jangan kayak begitu atau gimana itu karena badannya sendiri bisa rusak. Jadi sebenarnya mereka ini cuman pengen kasih tahu kalau si Nico Avocado ini kalau terusin kayak begini lagi kesehatannya bakal ancur-ancuran. Ya tapi dia udah nggak mau ngedenger lagi karena dia cuman pengen kasih gimana ya. Jadi pengen nampilin show buat follower-followernya aja. Sekarang udah nggak pedulin hal-hal yang lain sama dirinya sendiri juga dia udah cuek aja. Ya makanya sekarang orang palingan jadi bikinin dia meme sama joke karena ya tingkah lakunya dia makin lama makin gila karena buat ya follower-followernya. Lu bisa lihat aja dia sekarang lagi pengobatan apnea aja, sleep apnea itu sama broken ribs-nya dia, patah iga itu, dia aja masih makan gila-gilaan di ranjang. Jadi sebenarnya gue nggak tahu deh. Tapi satu lagi sih buat orang Indonesia yang mau bikin YouTube, jangan sampai karakter lu masuk kayak dia. Itu aja menurut gue. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.